Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas karena tepat tanggal 12 Mei besok itu ulang tahun ke-25 menurut saya Reformasi Indonesia. Karena pada tanggal 12 Desember itu terjadi, 12 Mei itu terjadi peristiwa yang memicu reformasi itu. Yaitu penembakan mahasiswa Trisakti dan yang meninggal 4 orang kalau tidak salah. Dan itu memicu kemarahan publik yang sebelumnya juga sudah resah karena terjadinya krisis ekonomi, krisis moneter yang kemudian dilanjutkan dengan krisis ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup dan memecat karyawannya, dan kemudian juga bank dilikuidasi. Dan buntutnya adalah demo besar-besaran yang berakhir dengan penembakan pada tanggal 12 Mei tersebut. Pada 12 Mei itu saya berangkat ke Solo dari Jakarta sore, dan itu di depan Trisakti udah rame, dan saya tidak menyangka bahwa yang terjadi ketika itu adalah penembakan terhadap mahasiswa oleh orang yang sampai hari ini nggak diketahui dari mana dan tujuannya juga ketika itu apa. Dan malamnya kami datang ke Solo, waktu itu mau memperbarui Undang-Undang Pokok Pers. Dan sampai di Solo malam itu, rapat itu tidak jadi dibuka karena berita di TV sudah mengabarkan terjadinya penembakan tersebut. Dan berlanjut sudah mulai terjadi pembakaran di daerah Grogol. Dan siangnya pembakaran semakin menjadi menyeluruh seluruh Jakarta, bahkan sudah ke daerah-daerah. Dan ketika itu saya di Solo pun sudah dapat pesawat sore, harus balik ke Jakarta karena terjadi kerusuhan. Dan ketika keluar dari hotel itu di Solo pun sudah meledak, dan saya harus lewat beberapa mobil yang lagi terbakar. Dan ketika saya berangkat jam 6 sore dari Solo, itu Solo udah jadi lautan api. Dan begitu sampai di Jakarta, Jakarta gelap gulita karena apinya rupanya udah padam, tapi tidak ada lampu yang menyala kalau kita lihat dari atas pesawat. Dan malam itu juga saya waktu itu berkantor di Majalah Forum. Malam itu juga saya ke Majalah Forum, dan harusnya saya hari itu menulis catatan hukum. Dan staf saya nanya, "Pak, Bapak mau nulis catatan hukum nggak?" Saya bilang tidak. "Jadi gimana caranya, Pak?" "Halaman catatan hukum itu gelapkan saja, karena hukum sudah mati." Sebenarnya. Dan memang akhirnya digelapkan satu halaman, dan itu halaman depan. Dan itulah mulainya dipicunya reformasi yang berakhir dengan banyak perubahan-perubahan, baik dalam hukum, DPR, bahkan MPR, semuanya berubah. Dan setengah revolusi lah. Dan tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto yang baru balik dari Kairo itu mengundurkan diri. Karena DPR pun sudah diduduki oleh massa mahasiswa yang memadati gedung itu, bahkan sampai ke kubahnya penuh dengan mahasiswa.
Itu kejadian 25 tahun yang lalu. Sekarang ada yang berpikir bahwa ada kemerosotan atau kemunduran dari reformasi tersebut. Terutama dengan lahirnya beberapa kebijakan, undang-undang, dan karena itu Rektor UIN, Profesor Azumardi Azra, Mei tahun lalu, sekarang beliau sudah almarhum, mengatakan bahwa kemunduran itu terjadi di bidang hukum, di bidang demokrasi, dan di berbagai bidang lainnya, termasuk peraturan atau kebijakan mengangkat PLT-PLT gubernur di daerah. Itu bagi Azumardi adalah kemunduran dari reformasi. Sehingga kita kembali ke sentralisasi atau dia namakan resentralisasi. Dan padahal desentralisasi itu diperjuangkan dengan susah payah. Dan menurut Azumardi, Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Dan tidak hanya itu, beliau juga menyoroti undang-undang KPK supaya diubah dengan Perpu. Dia juga menuntut supaya undang-undang Cipta Kerja juga itu menurut dia memundurkan kita dari demokrasi dan dari reformasi tadi. Dan karena itu kita ingin tahu malam ini dari para narasumber, apa memang perlu kita reformasi jilid 2. Dan saya akan mengundang pertama Masinton Pasaribu. Iya Bang. Apa perlu kita memperbaiki kembali? Reformasi jilid 2 itu keharusan. Keharusan. Sebagai sebuah keharusan, karena reformasi itu kan kita mau melakukan perubahan, perbaikan. Kan itu kata reformasi itu. Bahwa reformasi itu adalah bagian dari kelanjutan amanat penderitaan rakyat itu Bang Karni. Nah, kenapa saya katakan itu menjadi keharusan? Karena reformasi itu adalah sebagai sebuah kesaksian bahwa kita harus konsisten dengan agenda-agenda bangsa ini. Contoh umpama tentang KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, apakah hari ini yang dulu kita kritik tentang korupsi itu ya, hilang atau berkurang? Kan tidak. Atau bertambah? Bahkan bertambah dan meluas. Kalau dulu sentrum korupsi itu ada di Cendana dan kroninya, sekarang bahkan sampai ke desa-desa dengan anggaran dana desa, gitu. Nah, kalau nggak ada pengawasan yang kuat kan itu menjadi potensi korupsi di desa-desa. Nah, otonomi daerah kita katakan itu melahirkan raja-raja kecil. Bayangan kita adalah bahwa otonomi daerah itu dia mempercepat akses rakyat untuk meraih kesejahteraannya. Nah, justru malah kebalikannya. Yang ada desentralisasi, raja-raja, ya penguasa-penguasa lokal dan bermental korup. Nah, itu yang terjadi. Maka kalau kita lihat dalam perjalanan 25 tahun reformasi ini ada sekian banyak itu kepala daerah yang ditangkap dalam kasus korupsi. Nah, kemudian perilaku aparat penegak hukum kita. Nah, itu kami selalu diingatkan oleh Bu Megawati. Baik dalam hari ulang tahun partai, bahkan kemarin terakhir yang aktual beliau menyampaikan ketika di Bali. Udah deh, polisi insaf, jangan korupsi. Itu dalam konteks yang aktual. Itu kan mengingatkan kita tentang bahaya dari perilaku korup itu.
Kami ketika hari ulang tahun partai juga diingatkan tentang wabah korupsi itu. Jangan sampai kader-kader di PDI Perjuangan itu terjangkiti wabah korupsi itu. Nah, artinya ini menjadi tantangan besar Bang Karni tentang korupsi tadi, kolusi ya. Kita lihat dalam yang aktual tuh ya kasus pajak yang Pak Rafael itu. Nah, itu kan contoh-contoh betapa perilaku KKN itu masih gitu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan reformasi dan demokrasi itu bisa melahirkan satu kesejahteraan kalau korupsinya berjalan terus gitu. Nah, sementara kan begini Bang Karni, kalau kita lihat umpama, demokrasi ini kan nggak bisa dia hanya berjalan sendiri dalam konteks hanya demokrasi politik ansih gitu ya. Demokrasi ekonominya di mana? Kan demokrasi ekonomi itu adalah jalan kita untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Demokrasi kita masih dalam tataran yang demokrasi politik, bukan dengan hikmat kebijaksanaan gitu ya. Masih dengan cara menang-menangan. Nah, sementara demokrasi itu dia harus mampu melahirkan kesejahteraan buat rakyat tadi. Bukan demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian mentalitas perilaku aparatur penegak hukum kita yang dengan mudah ya kalau dulu kita kritik ketika masa Orde Baru itu hukum hukum itu hanya berlaku untuk rakyat, tidak berlaku untuk kalangan-kalangan elit gitu. Nah, ini kan harus menjadi concern kita Bang Karni. Bagaimana kita mengingatkan kembali pentingnya agenda reformasi itu. Contoh umpama banyak pakar hukum tata negara menyampaikan termasuk ketika kita di ELC bulan lalu Bang Karni di sini, pandangan Prof. Yusril umpama tentang bolong-bolong konstitusi kita. Tidak adanya lagi lembaga tertinggi negara atau MPR itu sebagai forum majelis permusyawaratan rakyat kalau terjadi kebuntuan dalam ketatanegaraan kita. Nah, ini kan penting gitu Bang Karni. Karena apapun, bagi kita perubahan itu adalah sebuah keharusan. Kita nggak bisa umpama bangsa ini kita biarkan begini terus. Nah, kenapa kita menjadi penting melakukan reformasi jilid 2 itu? Atau bahasa saya itu reinventing reformasi itulah, menemukan kembali jalannya perubahan kita ini, bangsa ini. Agar kita tidak terlalu jauh ya, demokrasi kita ini hanya melahirkan ya, hiruk pikuk politik yang jauh dari rasa keadilan dan jauh dari rasa yang menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat itu. Banyak hal yang menjadi catatan-catatan kita dalam perjalanan 25 tahun reformasi ini Bang Karni. Karena bayangan kita adalah ketika kita bergerak dulu itu, bayangan kita nanti akan terwujud satu pemerintahan yang benar-benar mengabdi untuk membangun kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia itu. Kita lihat dari beberapa kritik umpama terhadap pengelolaan sumber daya kekayaan alam kita. Praktek polusinya juga masih sangat tinggi. Kalau ya hal-hal yang aktual kan kita bisa lihat itu. Ada kasus Ismail Bolong bagaimana penguasaan tambang-tambang ilegal ya, itu berkolusi dengan perwira-perwira tinggi di Mabes Polri gitu. Dan kemudian kita lihat lagi tuh beberapa jenderal justru terlibat dalam kasus kriminal. Nah, ini kan menjadi soal ya, baik
institusinya maupun personilnya. Bayangan kita dulu itu kan tentang pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan. Dua fungsi ABRI itu fungsi pertahanan dan sosial politik gitu ya. Nah ternyata sekarang juga kita lihat banyak tuh institusi-institusi di luar institusi pemerintahan, di luar institusi baik TNI maupun Polri ya diisi oleh perwira-perwira tinggi, dan menurut saya juga tidak memberikan sesuatu hal yang positif baru gitu ya dalam melakukan langkah-langkah perbaikan di institusi tersebut. Meskipun di beberapa institusi ya boleh diisi TNI dan Polri sesuai undang-undang tentunya gitu Bang Karni. Tapi kan kita tidak melihat ada satu kemajuan yang sangat berarti buat masyarakat hari ini ya dalam konteks KKN itu. Ini yang menurut saya menjadi musuh besar kita bangsa ini. Nah kita berterima kasih umpama dalam 5 tahun ini Pak Jokowi bisa, di era pemerintahan Pak Jokowi bisa membangun infrastruktur sebagai prasyarat kita sebagai sebuah negara menuju modern tadi. Ya, bisa melakukan konektivitas antar satu daerah dengan daerah lainnya. Tapi dalam persoalan KKN, otonomi daerah dan juga otonomi daerah ya, menurut saya itu harus menjadi concern kita agar kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat tadi itu, Bang Karni. Seperti itu kira-kira Bang Karni. Jadi artinya kita malah sekarang ini mundur lagi dari reformasi tadi. Kalau lihat contoh-contoh tadi loh. Kalau mundur tidak, tapi beberapa yang harus menjadi catatan penting kita gitu, Bang Karni. Artinya hari ini KKN-nya masih gitu loh. Kolusi, korupsi dan nepotisme itu. Nah, nepotisme umpama kalau kita ini Bang Karni. Beberapa di daerah-daerah itu ya melahirkan ya pejabatnya ya itu juga. Bahwa dia anaknya siapa bagi kita no problem. Ukurannya adalah kompetensi kan. Kalau dia tidak lahir dari melalui proses yang menciptakan dia punya kompetensi dalam kepemimpinan ya ya enggak dulu, kira-kira gitu Bang Karni. Yang tadi dikritik almarhum Azumardi Azra juga pembentukan undang-undang, termasuk undang-undang cipta kerja yang katanya tidak adil untuk buruh, kemudian undang-undang saya baca tadi lupa lagi, tapi yang jelas sentralisasi kembali dengan ngangkat pejabat-pejabat Iya, PLT gubernur. termasuk ya kritik itu menurut saya baik Bang Karni. Jadi Undang-undang KPK. ya termasuk sebenarnya juga kalau kita bicara tentang KPK tadi ya sebagai sebuah komisi, itu kan awal pembentukannya kan ketika kepolisian dan kejaksaan belum dianggap optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi, maka dibentuk KPK tadi itu. Nah, itu kan menampakkan bahwa ya hari ini ada soal dalam institusi penegakan hukum kita dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat di kejaksaan menurut saya relatif bagus lah ya. Banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap, di dibongkar gitu ya, di luar institusi KPK tadi itu. Nah, di kepolisian justru muncul banyak masalah gitu ya. Nah ini yang menurut kita Bang Karni. Nah kemudian dalam proses pembentukan undang-undang ya pemerintah dan DPR ya digelar terbuka aja semuanya menurut saya sehingga partisipasi rakyat itu benar-benar muncul di sana. Gitu Bang. Anda sendiri waktu Mei itu di mana? Mei 1998 98 di Jakarta.
Ya demo lah Bang Karni, ke DPR lah muara kita. Ikut dudukin DPR nggak? Iya, benar. Di mana Jakarta lumpuh pada saat itu, persis seperti yang diceritakan Bang Karni. Pertanyaan berikutnya, PDIP sendiri kan partai berkuasa 4 periode. Kenapa PDIP tidak mengubah yang tadi itu menjadi justru jangan mundur, reformasinya malah jadi harus maju. Kan tidak bisa hanya PDI sendiri Bang Karni. Nah yang disampaikan oleh Bu Mega, baik itu dalam internal, pembekalan ke internal maupun secara terbuka, itu kan menegaskan bahwa mengingatkan kita bangsa ini dan seluruh penyelenggara negara, ya udah jangan korupsi dong gitu. Bahkan Bu Mega kemarin menyampaikan, polisi-polisi insaf dong, jangan korupsi gitu. Bahkan gamblang lagi dijelaskan tuh ada kasus pajak begitu. Itu kan menegaskan bahwa pentingnya kita komitmen dengan agenda pemberantasan korupsi itu Bang Karni. Jadi komitmen PDI Perjuangan ya disampaikan agar kita semua sebagai kader itu yang menjaga agar tidak terjerembab dalam persoalan-persoalan korupsi. Ya tapi dalam undang-undang yang dibentuk belakangan kan peran PDIP besar. Jadi ya yang dibilang tadi cipta kerja lah, undang-undang KPK. Dalam proses undang-undang itu kan bukan hanya PDI Bang. Umpama dalam undang-undang Ciptaker, dalam undang-undang IKN, PDI Perjuangan memberikan catatan-catatan itu bisa nanti dibuka dokumennya. Jadi kami pun memberikan catatan-catatan terhadap usulan-usulan pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang itu Bang Karni. Tidak sepenuhnya ya kami menyetujui mana poin-poin yang kami anggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kebangsaan kita. Baik, saya ingin dengar aktivis 98 lainnya, sayap lainnya, politisi Partai Gerindra, Fadlizon. Apa pendapat? Ya, terima kasih Bang Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, atau selamat apa kita nih? Udah setahun Anda nggak pernah muncul. Pertama, saya bukan aktivis 98. Saya tahun 97 itu sudah menjadi anggota MPR. Dan di 98 saya ikut membuat GBHN pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Ya tentu saya juga menyaksikan peristiwa-peristiwa itu dari dekat ya, dan saya tuliskan di dalam sebuah buku yang berjudul Politik Huru Hara Mei 98. Ketika itu menjadi buku unggulan dan salah satu buku terlaris lah setelah beberapa tahun kemudian. Saya kira kita memang perlu mengevaluasi 25 tahun reformasi itu. Karena reformasi itu pasti awalnya adalah sebuah gerakan pembaruan. Menurut sejarah saya kira ini selalu akhirnya bergulir juga. Dari sebuah gerakan pembaruan itu kemudian menjadi status quo. Kemudian dari status quo itu dia akan membusuk. Dan setelah membusuk akan lahir satu reformasi yang baru gitu. Saya kira ini adalah sebuah apa yang boleh dibilang sebagai sebuah keniscayaan sejarah gitu ya. Kalau kita lihat dulu pada mulanya juga Orde Lama itu sebuah pembaruan, sebuah reformasi atau semacam reformasi, kemudian menjadi status quo. Begitu juga Orde Baru merupakan sebuah pembaruan dan koreksi terhadap Orde Lama, kemudian menjadi status quo. Dan sekarang juga kita mengalami sekarang ini adalah sebuah status quo baru yang membuat mungkin orang-orang yang sedang berkuasa berasa di sebuah zona nyaman yang normal. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan termasuk oleh Bung Masinton,
kita melihat masih banyak sebenarnya agenda-agenda kita ini yang perlu kita evaluasi dari sisi aspek maupun elemen politik, hukum, ya ekonomi, termasuk sosial, budaya dan lain-lain gitu. Kalau saya melihat ya, reformasi 98 itu jelas membuka keran demokrasi. Tapi keran demokrasi ini, kalau di zaman Orde Baru boleh dibilang less democracy and more development, mungkin lebih banyak pembangunan ya dan kurang demokrasi. Nah, di masa reformasi itu saya kira euforia politik lebih besar dan mungkin pembangunan bisa kita nilai sendiri. Jadi ada plus minus saya kira di setiap zaman itu. Dan oleh karena itulah reformasi sendiri kan perlu direvisi, perlu dirawat, perlu diremajakan, direjuvenasi gitu ya. Kalau tidak kemudian dia menjadi status quo dan membusuk tadi. Dan saya kira ini yang sekarang ini terjadi ya, bahwa kita seperti menarik kembali pendulum yang tadinya berada di arus kebebasan, terutama di desentralisasi yang tadinya sangat luar biasa sampai ke tingkat yang paling bawah ya, desentralisasi. Dari yang sebelumnya kalau kita lihat di Orde Baru itu floating mass, ya masa mengambang. Kemudian tidak ada hak dari kabupaten dan lain-lain, semuanya ditentukan pusat atau sentralisasi. Tapi belakangan kita juga melihat kita menjadi sentralisasi kembali. Dari yang tadinya sangat desentralistik, kemudian ditarik kembali menjadi sentralisasi. Sehingga kewenangan-kewenangan semuanya ada di tingkat pusat lagi. Begitu juga hal-hal yang lain saya kira ada kecenderungan gejala yang sentralistik itu semakin terfokus gitu ya, baik itu politik dan lain-lain. Di masa Orde Baru kalau kita boleh membandingkan, dulu mengoreksi ketika banyak partai politik di persis 50 tahun yang lalu ya, tahun 1973 saya kira. Kemudian digabung menjadi satu, dari 10 partai menjadi 2 partai dan 1 golongan fungsional istilahnya gitu. Golongan karya. Jadi multi partai menjadi 2 partai dan seterusnya. Organisasi pemuda digabung menjadi semua KNPI, organisasi petani digabung menjadi HKTI, Kowani, perempuan dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah manajemen karena terlalu euforia politik sebelumnya di masa Orde Lama politik adalah panglima. Kemudian di masa Orde Baru pembangunan panglima, mungkin di masa reformasi itu demokrasi mungkin dianggap sebagai panglima atau semacam itu. Jadi saya melihat bahwa capaian-capaian inilah yang saya kira perlu kita ukur. Karena tujuan dari para founding fathers kita untuk merdeka, kalau kata Bung Hatta itu mencapai kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan rakyat itu antara lain adalah bagaimana rakyat bisa makan 3 kali sehari, makan pangan cukup ya, kemudian sandang cukup, papan hunian yang layak ya. Kemudian kalau sakit bisa ke rumah sakit dan ada jaminan hari tua. Kemudian ada kesejahteraan rakyat agar hidup di Indonesia ini tidak tersia-sia, ada kebebasan yang dijamin oleh konstitusi kita, bebas untuk mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan, bebas berserikat, berkumpul, berdemonstrasi, berorganisasi, kemudian juga merasa damai, merasa nyaman, merasa kita tinggal di Indonesia itu nyaman, damai, tidak takut gitu ya. Saya kira harusnya ini yang menjadi ukuran. Mungkin bisa diterjemahkan ya, kalau dulu Amartya Sen menulis Development as Freedom yang kemudian menjadi Human Development Index dan ada ukuran-ukuran dari Human Development Index. Nah, sekarang kebahagiaan rakyat itu, happiness index itu apakah tercapai? Apakah misalnya kita bisa melihat, kalau kita lihat angka-angkanya kan sekarang menurun, demokrasi kita menurut indeks demokrasi menurun. Kita juga pernah mencapai satu kesenjangan yang cukup tinggi, 0,42 kalau nggak salah pada puncaknya. Utang luar negeri kita relatif juga berjalan dengan luar biasa. Kalau dulu Orde Baru meninggalkan utang 151 miliar dolar, sekarang utang kita di kisaran sekitar 400 miliar dolar.
atau hampir 8.000 triliun. Kemudian juga indikator-indikator yang lain yang bisa kita lihat soal kebebasan-kebebasan dan seterusnya. Eh, Tadi faktor-faktor korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga masalah ketidakadilan hukum yang luar biasa. Sampai ada oknum misalnya yang memang kalau itu terbukti harusnya menjadi penegak hukum dalam soal narkoba, tapi justru menjadi ikut sindikat ya, menjadi satu sindikat internasional bahkan gitu ya. Ini kan luar biasa. Ya, ini menurut saya satu fenomena kalau kita ini normal harusnya situasi dan kondisi ini agak mencemaskan gitu ya, fenomena ini. Gitu. Walaupun kita tetap harus optimis gitu ya, karena dibanding dengan negara-negara lain kita relatif lebih baik. Ya, ini juga harus kita akui. Ya, misalnya negara-negara yang berkonflik ya seperti Sudan atau negara-negara lain lah. Relatif kita ini harus diakui juga lebih baik. Ini menurut saya kalau kita ingin mencapai apa yang menjadi cita-cita para founding fathers itu. Saya juga ketika 98 itu termasuk ya setelah itu kan ada demonstrasi juga ya ikut juga demonstrasi. Tetapi kita melihat bahwa dan kita sepakat dengan reformasi itu, tapi reformasi ini harus jelas tujuannya. Harus mungkin ada reformasi yang damai ketika itu, ada reformasi yang konstitusional, dan perubahan-perubahan itu harus mengarah kepada tujuan bangsa dan negara kita ibarat berlayar ke pulau itu, jelas arah kompasnya gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita evaluasi dan momentum 25 tahun ini, mungkin kalau ada yang mengatakan reformasi jilid 2, saya kira istilah yang sering dipakai oleh aktivis pertanahan itu ya, reforma agraria, mungkin harusnya adalah reforma Indonesia. Jadi kelihatan lebih progresif gitu. Jadi Indonesia ini perlu satu reforma Indonesia agar tujuan-tujuan tadi itu tidak diselewengkan. Saya kira itu, Bang Kar. Jadi kalau dari uraian Anda itu, Anda menganggap sekarang ini status quo atau udah pembusukan? Ya menurut saya itu pola dalam sejarah kita. Ya, tapi kita mengalami sekarang udah pembusukan atau Saya kira dalam satu situasi status quo, oleh karena itu perlu revisi dan peremajaan, rejuvenasi. Kalau tidak, dia akan membusuk dan kalau membusuk kita bisa menjadi negara yang sangat rentan terhadap berbagai macam konflik atau krisis ya, seperti yang bisa terulang pada waktu-waktu yang lalu dan bahkan bisa terjadi ya apa yang terjadi di negara-negara lain gitu. Saya kira kita nggak boleh take it for granted bahwa kita ini akan selalu begini, kita berdemokrasi ini memang harus dirawat dan demokrasi itu memang tidak mudah gitu. Dan jangan sampai demokrasi ini dibajak oleh kepentingan oligarki, itu yang paling penting. ya Anda setelah menghilang setahun saya lihat jauh lebih moderat. Karena Pak Prabowo ini jalan tengah saya kira. Oh gitu. Jadi seiring sejalan. Sekarang saya mau pindah ke aktivis 98 juga, yang sekarang jadi Dubes RI untuk Kazakhstan dan Takistan, Excellency Fajrul Rahman. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat-sahabat di Indonesia, Bang Pandana Babang, Masinton Pasaribu, Bung Fahri Hamzah, Bung Fadlizon, Bung Noel yang ribut terus nih, dan Bung Rizal Ramli. Oke baik, tapi yang pertama saya ingin berdoa dan mengucapkan Al-Fatihah untuk 4 pahlawan reformasi kita, yaitu Alang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998.
Bang Karni dan sahabat-sahabat semua di Jakarta, saya hadir bukan sebagai dubes ini, saya hadir sebagai eksponen reformasi 1998. Nah, pada tanggal 12 Mei 1998 sore hari, saya berada di Salemba, Universitas Indonesia, sebagai Ketua Presidium Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Kami waktu itu sedang rapat bersama dengan uh, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, kemudian keluarga besar UI, dan kemudian juga Ikatan Alumni Universitas Indonesia membicarakan rencana-rencana terkait dengan uh, upaya melakukan demonstrasi maupun juga salah satu rencana untuk pendudukan gedung DPR MPR. Nah, pada sore hari itu, menjelang maghrib, kami mendapatkan telepon bahwa terjadi penembakan di Trisakti dan beberapa orang meninggal dunia. Kami belum tahu persis pada waktu itu berapa orang sebenarnya yang meninggal dunia. Baru kemudian malam kita tahu kejadiannya dan kemudian esok harinya itulah yang terjadi tanggal 13, 14 bahkan sampai 15 yang terjadi kerusuhan SARA di Jakarta. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dan sebagian besar saya juga tuliskan dalam buku yang diterbitkan oleh Frederick Stiftung yaitu Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Itu adalah semacam renungan saya tentang kejadian-kejadian tahun 1998 bahkan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan Bang Karni bahwa reformasi itu belum selesai. Itulah sebenarnya kata kuncinya. Jadi mohon maaf, saya belum bersetuju ini dengan istilah-istilah dari Bang Karni seperti pembusukan atau perlu adanya jilid keberapa seperti itu. Saya belum setuju. Saya ingin mengatakan bahwa kata kuncinya adalah reformasi belum selesai. Nah, saya ingin menyorot 3 hal saja Bang Karni, yang menurut saya adalah prestasi dari reformasi 1998. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, yaitu masterpiece dari reformasi 98, itu adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, masterpiece reformasi 1998 adalah pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Masterpiece inilah yang mengakhiri situasi dan kondisi totalitarianisme atau otoritarianisme di Indonesia. Dan selama 25 tahun ini kita alhamdulillah bisa menikmati kondisi di mana presiden dipilih secara langsung dan hanya menduduki jabatan selama 2 periode. Tanpa pasal 7 Undang-Undang 45, maka kita akan menghadapi kegelapan, kebusukan, bahkan apa yang disebut tadi sebagai kerusakan, serusak-rusaknya dari Republik Indonesia. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi masterpiece. Dan saya tentu saja sangat berterima kasih kepada para pejuang demokrasi yang sekarang hadir pada hari ini di ILC ini. Karena berhasil bersama-sama dengan masyarakat mempertahankan dan memperjuangkan agar presiden masa jabatannya tetap 2 periode. Presiden masa jabatannya tetap 2 periode dan kemudian pemilu baik pilpres maupun pemilihan legislatif tetap berlangsung setiap 5 tahun sekali
sesuai dengan pasal 22E. Jadi semua sahabat-sahabat yang ada di dalam ruang ILC ini adalah para pejuang demokrasi yang mempertahankan masterpiece reformasi 98 yang diperjuangkan dengan nyawa, darah, penjara, dan jangan lupa teman-teman kita yang masih hilang sampai hari ini. Sekali lagi teman-teman kita yang masih hilang sampai hari ini karena memperjuangkan proses demokratisasi dan reformasi tersebut. Nah, saya sebenarnya juga sudah menuliskan di Kompas beberapa saat lalu dengan 2 artikel di halaman 6, yaitu di bawah bendera demokrasi, itu untuk mengutip mengganti judul dari buku Bung Karno. Minta izin ini Pak Panda, Bang Panda dan juga Bung Masinton dan juga Pak Ibu Megawati dan semua teman-teman di PDI Perjuangan. Dari buku di bawah bendera revolusi saya mengganti menjadi di bawah bendera demokrasi untuk menyatakan bahwa proses demokratisasi kita masih terus berjalan. Para pejuang demokrasi masih tetap ada. Dan salah satu buktinya adalah kita tetap presiden 2 periode. Kita tetap pemilu dan pemilu presiden dan pemilu legislatif tetap setiap 5 tahun 1 kali. Nah, kemudian yang kedua Bang Karni, selain masterpiece Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, yaitu soal terkait dengan penyelesaian KKN. Ini praktis sebenarnya masih cukup panjang yang harus diselesaikan. Tadi Bung Masinton menyebutkan apa yang terjadi pada hari ini adalah hilir daripada persoalan KKN. Tapi hulu daripada persoalan KKN, Bung Masinton, ini yang masih belum selesai sama sekali. Masih ngambang. Nah, yaitu soal ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ditandatangani pada tanggal 13 November 1998. Yang menandatangani ada Pak Harmoko, ada Pak Hari Sabarno, Ismail Hasan Meterem, ada Dr. Abdul Gapur, ada Fatimah Ahmad, dan kemudian juga ada Pujono Pranyoto. Saya ingin berfokus pada pasal 4 saja, bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas. Secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta atau konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Saya bertanya kepada teman-teman semua, apakah pasal 4 TAP MPR nomor 11 MPR 98 tahun 98 ini sudah selesai? Belum sama sekali. Walaupun saya bisa mencatat di masa Presiden Joko Widodo tetap ada upaya beliau untuk menjalankan hal ini. Misalnya, upaya Presiden Joko Widodo menyita gedung Granadi yang nilainya sekitar 4,4 triliun. Kemudian juga PN Jakarta Selatan menyita aset senilai 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Super Semar. Kemudian ada Villa Megamendung juga sudah disita. Kemudian yang terkait dengan Taman Mini Indonesia Indah yang tidak pernah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak, di mana kerugian mencapai 40 sampai 50 miliar per tahun. Ini hanya sebagian kecil yang selesai. Karena sebagaimana kita tahu, dari daftar transparansi internasional, nama yang disebut tadi nomor 1 dari semua yang dianggap sebagai memiliki harta-harta yang bermasalah di masa lalu. Dan yang berikutnya, yang ketiga yang saya ingin soroti, Bang Karni, yaitu soal penyelesaian HAM, hak asasi manusia. Ini yang juga menjadi menjadi beban
dan juga bahkan menjadi utang dari kita semua yang duduk di sini. Baik Bung Fahri Hamzah, Bung Riza Ramli, Bung Vandana Baban, Bung Masinton, kemudian juga Bung Noel. Ini adalah utang bersama kita. Utang darah sebenarnya ini. Nah, ini belum selesai. Walaupun saya sebagai juru bicara Presiden selama 2 tahun terakhir bersama dengan Pak Presiden Joko Widodo berusaha mencoba mendekati persoalan ini, dan kami tentu saja Presiden Joko Widodo yang berada di garis depan berhasil setidaknya belum terlalu penuh, yaitu mencoba berpihak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia melalui keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Nah, di dalam Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2022, ini jelas disebutkan bahwa yang harus kita selesaikan itu adalah 12 pelanggaran HAM berat. Yang pertama adalah peristiwa 1965-1966. Kedua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985. Ketiga, peristiwa Talang Sari, Lampung 1989. Empat, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis Aceh 1989. Dan ini yang terkait dengan reformasi. Nomor 5, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998. Masih ada 13 aktivis yang hilang sampai hari ini. Keenam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ini berarti dari 12, 13, 14, 15 Mei 1998 termasuk yang di Solo yang disebut oleh Bung Karni Ilyas tadi. Ketujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan Semanggi 2. Di antaranya Yap Yun Hap, kemudian beberapa nama yang kemudian tewas pada peristiwa Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, 1998-1999. Kemudian ke-8, peristiwa pembunuhan dukun Santet 98-99, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001-2022, peristiwa Wamena Papua 2003, dan peristiwa Jambo Kepok Aceh 2003. Dan upaya untuk terus menjalankan ini kemarin dirapatkan kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti oleh 19 kementerian, ditindaklanjuti pada tanggal 2 Mei tahun 2023 kemarin. Jadi sekali lagi ini Bang Karni, jadi reformasi ini belum selesai. Sekali lagi belum selesai. 3 intinya, yang 1 berhasil kita pertahankan, yaitu pasal 7 Undang-Undang 45, pemilihan presiden 2 periode, dan pemilu tetap setiap 5 tahun. Dan kita tambahkan terkait dengan KKN, alhamdulillah tanggal 4 Mei 2023, kita sudah, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan pada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Ini juga upaya kita untuk menurunkan dari perjuangan reformasi sebelumnya. Jadi Bang Karni, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa lembaga demokrasi sudah kita bangun, seperti multipartai, MK, kemudian DPD, kemudian KPK, dan komisi-komisi. Regulasi sudah kita bangun, amandemen konstitusi, undang-undang, termasuk RUU yang perampasan aset, dan mudah-mudahan disetujui oleh DPR. Tetapi juga sudah berkembang yang namanya struktur mental atau habitus demokrasi kita, di mana masyarakat sekarang sudah mengatakan demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk Republik Indonesia. Sekali lagi, sudah tumbuh struktur mental atau habitus bahwa demokrasi satu-satunya jalan. Tinggal kita sebagai pejuang demokrasi yang melanjutkannya, sebagai eksponen reformasi melanjutkannya. Itulah menurut saya makna 25 tahun peringatan reformasi hari ini dan makna pertemuan kita hari ini. Bahwa reformasi belum selesai, para pejuang demokrasi harus terus menyelesaikannya. Karena demokrasi satu-satunya jalan untuk Republik Indonesia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Baik.
Demikian Bang Karni dan teman-teman semua. Jadi yang benar itu belum selesai ya? Belum Bukan selesai. bukan status Reformasi quo, belum, bukan status quo. bukan. Tetap berjalan Bang Karni. Lembaga-lembaga demokrasi berjalan, berubah, regulasi bertambah. Saya senang sekali dengan RUU perampasan aset terkait tindak pidana ini. Ini betul-betul kemajuan, Bang Karni. Dan ini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya reformasi. Tidak mungkin terjadi. Tetapi saya bangga dengan teman-teman semua mempertahankan presiden 2 periode. Itu udah kebanggaan luar biasa dari Baik, saya yang berjarak ribuan kilometer dari Jakarta ini, Bang Karni. baik. Pemirsa, seorang revolusioner yang paling radikal sekalipun akan berubah menjadi konservatif ketika revolusi sudah selesai. Anak Arendt, filosof Jerman. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dari uraian Bung Fajrul Rahman tadi, ada yang perlu dikoreksi sedikit. Bahwa yang berjuang keras untuk 2 periode itu PDIP, bukan yang lain-lain. Sekarang Immanuel Ebenezer, aktivis 98, ketua relawan Prabowo Mania 08. Ada 8-nya juga. Ya, kita kan diskusi kita satu tema tuh. Ya, Bagaimana, apa perlu kita reformasi jilid 2? Ataukah ya kita udah cukup puas dengan yang terjadi sekarang? ya, saya rasa soal bicara tentang reformasi jilid 2, 3 atau berapapun, kebutuhan hari ini memang harus ada semacam perubahan yang sangat fundamental ya. Karena kita melihat hari ini harapan yang pernah kita perjuangkan soal demokrasi baru sebatas demokrasi basisnya prosedural, belum pada substansial. Nah ini juga menjadi tantangan kita bersama. Kita lihat ya memang 5 tahunan selalu ada pemilu dan sebagainya. Tapi substansinya kita belum nemuin bagaimana mensejahterakan rakyat. Pertama itu, bagaimana mendapatkan keadilan, bagaimana mendapatkan sesuatu yang bisa dirasakan rakyat langsung. Misalnya kayak persoalan keadilan itu sendiri. Hari ini kan banyak persoalan. Dan persoalan itu bahkan dipertontonkan oleh elit-elit kita yang ada di republik ini. Apalagi penegak hukumnya, kemarin kita lihat ada seorang bintang 2 terlibat pembunuhan, terlibat bandar narkotika. Ini kan merusak demokrasi. Walaupun kita lihat ya dulu kan salah satu perjalanan kita tidak ada lagi yang namanya orang bebas dari yang namanya hukuman yang berpihak kepada kekuasaan aja. Hari ini kan benar pejabat negara bisa masuk, menteri bisa masuk penjara, ya hanya sebagai tontonan. Belum pada substansi. Dalam penegakan hukum itu sendiri kita lihat banyak sekali problem misalnya kayak kasus tanah, kasus buruh dan sebagainya. Nah ini menjadi persoalan kita, apalagi saya di 98 saya terlibat langsung kebetulan pendudukan gedung DPR MPR itu saya komandan lapangannya, korlapnya. Dan Bung Masinton ini sangat aktif, beliau ini salah satu tokoh dan simpul salah satu kampus yang ada di Jakarta ini. Kita sama-sama itu waktu itu ya, mengorganisir rakyat.
memang mengkhawatirkan sekali, dengan situasi hari ini. Dengan, stigma. Dulu kita melawan rezim Orde Baru, rezim junta militer, karena ada pandangan yang menurut kita ini bahaya buat demokrasi. Ini rezim yang korup. Tapi kita tidak mau juga melihat pemerintahan sipil yang korup juga. Ketika kita menolak pemerintahan junta militer yang korup, ya kita harus berani juga menolak namanya pemerintahan sipil yang korup juga. Dan ini bahaya buat demokrasi, dua-duanya bahaya. Nah, butuh namanya perubahan terus, reformasi jilid 2 kayak mau jilid 3, jilid 4 atau jilid berapapun. Nggak penting jilidnya, yang paling penting adalah perubahannya. Jadi kalau terus begini yang kita lihat, yang kita rasakan ini di luar harapan kita hari ini. Ya tadi kan apa yang disampaikan, Fajrul itu ya, baru harapan, gitu loh. Substansinya belum ketemu, kan kita berharap perubahan itu nyampe di piring-piring rakyat, bukan hanya sebatas slogan. Wah, bicara tentang demokrasi demi demokrasinya nggak ketemu sampai detik ini. Orang kita aja kita ini pelakunya aja, aktornya tadi saya bangga sekali Sinton ini kader PDIP, dia memposisikan diri sebagai, anggota DPR RI, masih bicara tentang perlawanan terhadap korupsi. Kan ini luar biasa, artinya apa? Konsistensi, integritas, dan loyalitas terhadap proses sejarah tugas-tugas sejarah itu masih digaungkan. Nah, problemnya hari ini kita reformasi hari ini hanya melahirkan aktor-aktor paling oligarki yang tamak, yang rakus, yang membajak demokrasi kita hari ini. Dan semua mereka bisa masuk dalam lini-lini demokrasi kita, masuk ke ruang-ruang, konstitusi kita. Nah, ini kan bahaya. Bung Karno memang waktu itu punya kegagalan dalam menciptakan, konglomerat. Orde Baru mampu melahirkan konglomerat. Nah, problemnya konglomerat yang diciptakan Orde Baru sekarang menjadi oligarki, yang akhirnya menjadi monster buat demokrasi kita hari ini. Dan ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri bersama. Lihat apa hari ini? Semua bicara tentang oligarki. Iya, kita tahu oligarki. Dan itu produk dari Orde Baru yang menjadi monster. Kita tidak menolak yang namanya konglomerat. Kita tidak menolak oligarki. Tapi yang kita khawatirkan ketika oligarki ini menjadi monster buat demokrasi. Dia bisa menentukan aturan-aturan di DPR RI. Dia bisa mengatur dimanapun di institusi kepolisian. Dia bisa mengatur namanya produk hukum. Kan ini bahaya. Itu yang kita takutkan, oligarki yang masuk pada lini-lini sosial, kehidupan sosial kita. Silakan, Orde Baru kan berhasil. Ya udah, kalian menjadi pengusaha. Jangan sentuh wilayah-wilayah politik dan hukum dan sebagainya. Dan itu keberhasilan Orde Baru. Artinya tadi yang disampaikan, Sinton, korupsi itu hanya sebatas entitas cendana, tidak masuk kepada wilayah-wilayah perdesaan kayak hari ini. Ini korupsi gila hari ini, gila-gilaan, nggak bisa dibendung lagi. Makanya memang harus ada perubahan, entah tak usah pakai jilid lah, harus ada perubahan yang sangat fundamental. Kalau terus begini terus, yang rusak bukannya, demokrasi, tapi republik ini juga bisa rusak. Kalau tidak ada yang namanya penegakan hukum, problem hari ini Pak Jokowi menjadi punya PR besar lah ya. PR besar Pak Jokowi hari ini adalah persoalan penegakan hukum dan itu harus diakui. Dan itu harus diakui. Nah, kita menuju 2024. Lantas kita butuh pemimpin yang baru. Ya kita juga butuh tentang rekonsiliasi. Tadi apa yang disampaikan Bung Fadul itu ya benar, ada catatan-catatan atau ada PR-PR yang harus dilakukan gitu. Tapi bagaimana soal rekonsiliasi? Kalau seandainya kita tidak rekonsiliasi, tidak mengakui masa lalu itu menjadi persoalan, demokrasi kita 2024 ini menjadi tidak berkualitas lagi. Akhirnya ya apa namanya, demokrasinya prosedural aja terus. Ya udah itu ada 5 tahunan, kita ciptakan aja nanti, boneka-boneka gitu loh. Kapan kita menemukan pemimpin yang bisa menjalankan perubahan itu sendiri? Kita butuh perubahan yang sangat fundamental, bukan prosedural. Nah, makanya saya selalu, berkeyakinan atau selalu menginginkan yang namanya rekonsiliasi untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Penguatan demokrasi itu penting hari ini. Karena demokrasi kita sudah dibajak. Ada beberapa entitas negara yang tidak bisa lagi mau dikontrol. Jadi gampang sekali menangkap atas dasar kesetiaan politik sebuah partisan. Dia karena bagian dari partai A, dia coba menganiaya secara politik
pesanan-pesanan untuk menghukum seseorang, menstigma untuk seseorang, karena pilihan-pilihan partisannya. Dan itu kan bahaya untuk bangsa ini. Bu Mega umur 90 tahun masih punya sikap yang luar biasa terhadap apa? Hukum. Dia sampaikan itu kritik itu terhadap kepolisian. Itu kan semua malu tuh institusi kepolisian. Dulu kita mau salah satu marak kita dengan di fungsi ABRI untuk kita memisahkan antara polisi dan TNI supaya apa? Keamanan itu benar-benar terjamin. Hari ini kan pada ketakutan. Persis apa yang Bung Fadli bilang tadi. Kita butuh yang namanya kenyamanan. Nah, kenyamanan hari ini tidak ada. Orang mau berdemokrasi yang harus yang gembira, hari ini ketakutan semua. Orang beda pandangan udah mudah. Oh, lo kadrun. Lu ini. Aduh, kapan mau majunya bangsa ini? Padahal kita mau berdemokrasi itu dengan riang gembira, bicara tentang gagasan dan sebagainya. Nah, problemnya hari ini beda pandangan, stigma, kalau tidak besok dilaporin. Gitu, karena beda pandangan. Nah, ini kan tidak sehat demokrasi kita hari ini. Jujur, saya sampaikan, demokrasi kita hari ini tidak sehat. Kita marah dengan junta militer yang korup. Kita marah juga dengan pemerintahan sipil yang korup juga. Gitu Bung Kari kira-kira. Jadi benar dong yang dibilang Fadlizon bahwa kita status quo kalau nggak dibilang busuk. Ya kebenaran apa yang disampaikan Bung Fadli ya bisa benar adanya. Gitu. Kita nggak boleh juga menutup dengan sebuah kritikan, kemudian kita seakan menegasi bahwa tidak ada hal itu. Itu ada, selalu ada. Nah, tinggal kemauan kita sebagai bagian yang punya tugas sejarah ini coba mereformasi, coba yang rubah. Paling yang bisa kita lakukan membisik aja hari ini kan. Sinton coba, well ngomong ini well. Bung Fadli jangan begitu dong. Cuman itu, tidak ada gerakan yang masif menyatakan bahwa persoalan bangsa ini udah persoalan yang sangat akut. Harus ada perubahan yang sangat fundamental. Dengan catatan-catatan yang kita miliki bersama. Gitu. Misal Bung Fadli, problemnya di sini. Sinton bilang, ini masalahnya. Ke saya, ini loh masalahnya. Gitu. Jadi tidak lagi bicara tentang pemilu 2024. Kalau itu sudahlah, itu udah undang-undang. Tapi kan kita tidak mau demokrasi kita hanya sebagai prosedural aja. Demokrasi berbasis prosedural terus begitu terus. Nanti ada pilkada, nanti ada pilgub. Ujung-ujungnya ya tidak ada keberpihakan. Kita kan mau demokrasi kita itu nyampai ke piring-piring rakyat. Seperti itu Bung Karni. Ya kalau saya ngikutin itu bukan jilid 2. Revolusi itu. Ya emang revolusi. Revolusi tapi tidak berbasis anarkis. Itu. Revolusi yang terbaik adalah masyarakat yang terorganisir. Bukan anarki atau mobilisasi. Hari ini kan trennya tren mobilisasi. Ada capres A mobilisasi ini, ada capres B mobilisasi ini. Demokrasi berbasis mobilisasi. Seperti itulah kira-kira Bung Karni. Baik, sekarang Fachri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, mantan aktivis juga. Ya baik Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pembicara, khususnya para senior di sini, saksi-saksi sejarah yang lebih lama melihat matahari daripada kita. Sebenarnya ingin mendengar refleksi dari para senior. Tapi memang menarik untuk kita duduk sejenak, memikirkan masa lalu dan memproyeksikan masa depan. Di usia 1/4 abad peristiwa reformasi sejarah Indonesia. Tentu kita tidak mendewa-dewakan peristiwa 98 saja sebagai generasi muda, karena perjalanan Indonesia adalah satu sequence untuk menemukan jati diri dan jiwa bangsa, gitu. Karena kita ini seperti yang sering dipidatokan oleh para pendiri bangsa kita adalah seperti Bung Karno mengatakan, Indonesia bukan saja satu kesatuan wilayah, tapi satu kesatuan jiwa.
yang ditemukan sepanjang jalan. Nah, marching menuju Indonesia itu panjang ceritanya, kita udah tahu semua. Ya, ada era republik, lalu kemudian muncul pahlawan-pahlawan yang menjurubicarai keadaan, lahirlah Indonesia. Kemudian dipimpin oleh Bung Karno. Setelah itu ada masalah, ya. Bung Karno dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan kemudian terjadilah demonstrasi dan pergerakan kaum muda. Bung Karno jatuh, lalu lahirlah penguasa baru Pak Harto, dan kemudian juga 98 Pak Harco yang jatuh. Kita semua ada di lapangan pada waktu itu, semuanya lah ya. Saya lebih khusus sebenarnya berada di lapangan karena bersama Pak Amin Rais mencoba berkeliling ke beberapa tempat. Ya. Kita suka tidak suka Pak Amin waktu itu adalah dipercaya oleh gerakan mahasiswa. Nah, lalu muncullah orde yang kita sering sebut sebagai orde reformasi, berganti silih berganti. Tapi yang menurut saya paling penting digarisbawahi adalah kita membuat keputusan besar dan tidak mau kembali lagi kepada masa lalu. Jadi keputusan besar adalah keputusan menjadi negara demokrasi. Saya kira ini yang paling kuat, dan itu sebabnya saya terus terang dalam sepanjang perjalanan saya, ini yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Yang kadang-kadang banyak teman-teman kita juga ditawar-tawar itu. Ya. Misalnya dulu waktu saya secara konsisten melawan penegakan hukum yang otoriter, saya nggak peduli itu, karena kalau Anda mau menjadi negara demokrasi, menegakkan hukum pun harus secara demokratis. Nah, di kawan-kawan kita itu banyak yang tujuan menghalalkan cara, sebab ini cara berpikir gitu. Banyak juga kawan-kawan kita ini nggak nyampe cara berpikirnya bahwa penegakan hukum pun harus demokratis. Nah, jadi menurut saya demokrasi itu adalah segala-galanya. Karena kalau kita berbicara kesejahteraan, misalnya komunisme bisa menciptakan kesejahteraan. Sekarang siapa yang bisa argue dengan China? Ya, 17.000 US dollar kalau nggak salah pendapatannya per kapita, Bang Rizal. Negara-negara di Timur Tengah yang dipimpin oleh raja-raja itu juga punya tingkat kesejahteraan. Negara-negara kecil yang berbasis kepada sumber daya alam juga bisa memberikan kesejahteraan. Jadi problem kita adalah yang kita putuskan itu adalah demokrasi. Dan ini yang kita bersikukuh untuk mempertahankan. Nah, menurut saya dalam jiwa dari gerakan mahasiswa 6 amanat reformasi yang waktu itu kita bacakan, itu juga semua pikirannya adalah perbaikan sistem gitu. Makanya ketika setelah kita minta Pak Harto mengundurkan diri dan Pak Harto memang mundur, ya, tidak ada perlawanan dan tidak mau bertahan pada waktu itu adalah menurut saya itu harus dihargai sebagai kebesaran jiwa Pak Harto. So, banyak juga kawan-kawan kita yang nggak menghargai kebesaran jiwa itu gitu. Masih aja sampai sekarang orang yang udah meninggal aja masih aja kelakuannya udah kayak orang tua harus dicari sampai ke dalam kubur gitu, nggak bisa begitu dong. Setiap orang punya cara mencintai Republik ini. Dan setiap orang punya kebesaran jiwa dalam Republik ini. Enggak ada orang yang perfect 100%, enggak ada. Enggak ada orang yang enggak ada salahnya. Ya, semua orang ada baiknya, ada salahnya. Kadang-kadang orang baik di tengah jalan bisa salah karena lingkungannya. Nah, setelah Pak Harto mundur, lalu kita kemudian mengusulkan perombakan sistem. Kita minta agar Undang-Undang Dasar diamandemen, kita minta agar dui fungsi ABRI diakhiri, kita minta ada otonomi terhadap daerah dan seterusnya lah ya, penegakan hukum yang baik,
dan seterusnya itu adalah PR-PR kita yang kita waktu itu minta gitu. Jadi perpindahan dari otoritarianisme kepada demokrasi itu kita tuntut 3 hal kira-kira lah ya kalau kita rangkum itu. Pertama, kita menghendaki adanya konstitusi yang demokratis. Dan itulah yang kita alami. Saya bersyukur menjadi tenaga ahli MPR pada masa Undang-Undang Dasar diamandemen selama 4 kali. Dan amandemen itu dirancang oleh Pak Habibie sebagai presiden transisi dengan membentuk tim reformasi menuju masyarakat madani. Ketuanya almarhum Pak Adi Sasono, sekretarisnya adalah Pak SBY. Gitu. Itu boleh dicek. Nanti dokumen inilah yang kemudian diserahkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian amandemen dilakukan sampai pada masa Ibu Megawati. Tahun 2003 amandemen terakhir. Jadi pertama itu sekarang kita udah punya konstitusi demokratis. Nah, satu-satunya yang diperlukan oleh konstitusi demokratis adalah suasana kebebasan gitu. Karena kita nggak bisa menginterpretasi konstitusi demokratis tanpa ruang kebebasan berpikir. Maka ini yang kita jaga gitu. Kebebasan harus dipelihara. Undang-undang yang mencoba memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mengatakan mana yang boleh bebas dan mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Mana versi yang benar dan mana yang salah, ini yang harus kita kita tanggalkan. Tidak boleh kita membiarkan kewenangan itu ditetapkan oleh negara. Ya, kebebasan dapat mengatur dirinya sendiri. Karena itulah kebebasan itu harus diberi jalannya sampai pada batas kebebasan itu tidak meninju orang lain, tidak menyerang orang lain. Itu batas dari kebebasan. Ya, nah itu yang pertama yang saya kira kita sudah punya. Yang kedua adalah institusi birokrasi yang profesional. Saya kira ini yang kita sudah bangun dalam 25 tahun terakhir karena di bawah atau di atas fondasi undang-undang hasil amandemen kita membuka peluang seluas-luasnya bagi modernisasi lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga legislatifnya kita bikin lebih transparan, memang ada yang belum tuntas di situ. Ya, ini juga perlu pembahasan nanti. Misalnya saya mengusulkan agar lembaga legislatif itu betul-betul independen. Gitu. Saya mengusulkan adanya reformasi keterlibatan partai politik di lembaga legislatif. Karena menurut saya dalam demokrasi kita memilih wakil rakyat, bukan wakil partai. Itu kalau mau berdemokrasi gitu. Ini perlu pembahasan, nggak perlu kita ngotot-ngototan. Kalau kita belum sampai ke situ ya kita bahas terus. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara demokrasi, ya kita berbicara perwakilan rakyat. Gitu. Karena demokrasi itu perwakilan rakyat, bukan perwakilan partai. Partai itu fungsinya dalam demokrasi adalah dapur dia. Ini sekali lagi nih, kita nanti boleh mengatakan, oh konstitusi mengatakan peserta pemilu adalah partai politik. Iya sebagai metode mendaftar dan metode kaderisasi iya. Tapi kalau dia udah dicoblos sama rakyat, dia itu adalah wakil rakyat. Dia adalah petugas rakyat. Ini soal-soal yang mesti kita bahas. Untuk menuntaskan ini. Di lembaga yudikatif kita sudah bikin lembaga yudikatif yang lebih independen. Gitu. Bahkan saya ingin meneruskan agar independensi peradilan betul-betul diteruskan. Sehingga administrasi dan birokrasi peradilan juga independen. Meskipun saya mengusulkan lahirnya peradilan etik. Gitu. Sehingga saya mengusulkan komisi judisial itu harusnya menjadi lembaga peradilan etik. Sebab banyak sekali tindakan penegakan hukum yang tidak etis. Tindakan penegak hukum yang tidak etis. Itu nggak usah diadili di muka hukum. Bilang aja itu nggak etis, pecat aja, udah begitu aja. Nggak usah terlalu repot-repot, setelah dipecat, boleh kemudian kalau dia melanggar hukum, diadili di muka hukum. Tapi secara kasat mata harusnya rakyat punya alat untuk apabila dia melihat ada yang tidak etik, pecat aja. Nggak usah repot-repot soal begituan. Gitu. Nah itu yudikatif. Kemudian eksekutif juga demikian, ada begitu banyak undang-undang yang kita lahirkan
untuk mengatur transparansi birokrasi kita. Nah itu yang kedua. Jadi narasinya, konstitusinya itu lebih permanen, birokrasinya transisional sifatnya. Karena banyak yang bergantung juga kepada perubahan undang-undang yang bisa kita lakukan sepanjang jalan, diusulkan oleh DPR atau oleh Presiden. Nah yang terakhir itu adalah tadi yang pertama konstitusi, yang kedua birokrasi, yang ketiga ini adalah politisinya gitu. Nah inilah yang diatur supaya politisinya tidak permanen. Karena dalam demokrasi politisinya berubah. Konstitusinya permanen, birokrasinya semi permanen, politisinya berubah, diatur perubahannya secara rutin. Maka mengatur supaya politisi ini berganti secara reguler, itulah tugas dari demokrasi kita melalui pemilu gitu. Dan karenanya harus ada modernisasi cara pemilu supaya yang terpilih betul-betul yang melambangkan adanya perubahan. Ada yang tetap, orang juga kalau mau membela yang permanen, dia bela melalui pemilu boleh. Itu juga harus dilakukan. Kalau saya setuju dengan Pak Jokowi misalnya sebagai calon presiden, saya akan mengatakan saya akan meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ABCD dan saya akan perbaiki ABCD, saya akan mengerjakan yang baru ABCD. Enggak ada masalah. Atau akan mengatakan saya akan rombak sekaligus, saya akan tolak dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya akan rubah semuanya, saya akan hentikan ini dan seterusnya. Bisa. Pemimpin itu harus dihadirkan secara utuh untuk menentukan dia mau kemana dan akan membawa kita kemana gitu. Yang kita lihat sekarang ini kan karena pemilunya dibuat basa-basi, itu saja masalahnya. Tidak ada kontestasi antara partai politik sehingga beda antara partai kita nggak tahu. Tidak ada kontestasi antara anggota legislatif sehingga beda antara anggota legislatif yang satu dengan yang lain kita nggak tahu. Bahkan kontestasi antara calon presiden juga dibikin samar-samar. Nggak jelas, ya kan? Pemilunya, pendaftarannya nanti mulai 19 Oktober, berakhir 25 November, penetapan, kita kampanye sebentar, mungkin cuma 70-an hari, habis itu nyoblos. Nggak sempat bahas Papua, nggak sempat bahas Aceh, nggak sempat bahas antariksa, nggak sempat bahas Cina Selatan, nggak sempat bahas tentang hubungan diplomatik dengan negara-negara besar yang sedang konflik, nggak sempat membahas tentang mineral, nggak sempat membahas soal utang, nggak sempat dibahas. Kita cuma disuruh nonton kelompen capir, ya kan? Yang kayaknya sudah diatur penuh dengan basa-basi dan akhirnya harus nyoblos. Dan kita kemudian seperti melihat beku, tidak ada satu kelahiran baru. Jadi sudah tidak ada yang namanya reformasi, karena kalau demokrasi itu sudah tegak, demokrasi mengatur sistem overhaul di dalam dirinya. Demokrasi itulah yang menciptakan kebaruan melalui pemimpin-pemimpin baru. Asalkan itu aspiratif, lahir pemimpin barunya. Dan rakyat itu punya maunya yang kadang-kadang gak bisa diatur oleh mekanisme yang formal, yang penting orang itu datang membawa gagasan baru. Lalu dia masuk melalui partai politik, dikontestasi dalam partai politik, setelah itu baru kemudian dinominasi. Ini juga perlu dikoreksi. Karena sekarang ini orang datangnya itu melalui survei. Orang datangnya melalui sosial media. Partai politik bengong. Terpaksa mencalonkan orang populer. Padahal dalam demokrasi partai politik itu harus difungsikan untuk melakukan nominasi. Berdasarkan ideologi partai, berdasarkan peringkat karir partai, berdasarkan keyakinan partai bahwa orang ini bisa membawa ideologi, gagasan partai, baru dia dinominasi. Ini enggak. Nominasi nunggu survei. Survei diatur orang. TikTok diatur orang. Twitter diatur orang. Terpaksalah partai politik surrender kepada calon yang ditetapkan oleh market mechanism. Baru nominasi. Gitu loh. Dipaksalah orang ini masuk survei dan seterusnya kemudian baru. Sehingga nggak ada yang namanya leadership. Bangsa Indonesia,
Leadership tidak sama dengan popularitas. Itu perlu dicatat baik-baik itu. Popularitas satu yang beda. Maling bisa populer, pelawak bisa populer, penyanyi bisa populer. Tapi dia bukan leader. Leader lahir dari rahim partai politik, penggodokan partai politik. Itu namanya demokrasi. Nah ini yang begini-begini nih Bang Karik, kita perlu debat. Tapi demokrasinya sudah ada. Makanya kita pertahankan perdebatan, kembalikan ILC ini ke TV biasa, baru kita berdebat secara luar biasa. Itu aja menurut saya yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, kalau rakyat takut sama pemerintahnya, itu namanya tirani. Tapi kalau pemerintah takut kepada rakyatnya, itu namanya kemerdekaan. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya mau dengar tanggapan dari rekan saya, wartawan senior Panda Nababan. Saya melihat ini tidak sepenggal-sepenggal. Perjalanan bangsa ini saya lihat mulai dari awal sampai sekarang. Perang di dunia ini yang paling kejam, perang saudara. Kita sudah lewati 2 perang saudara. Waktu PRRI Permesta, DITI. Apa yang diperjuangkan PRRI Permesta waktu itu, setelah reformasi, itulah ODA, otonomi daerah. Kalau baca deklarasinya Kawilarang, deklarasi Simbolon, deklarasinya siapa, itulah yang berapa puluh tahun itu. Dan korban yang begitu banyak mati. Itu loh. Ini sejarah. Jadi maksud aku, saya terus terang banyak tidak sependapat dengan pembicara terdahulu tadi. Karena melihat sepenggal-sepenggal. Dan kemudian terus terang aja harus diakui banyak perubahan-perubahan dan inti daripada demokrasi itu kepala desa dipilih dengan bebas, kemudian bupati, wali kota dipilih dan sebagainya. Itu betul-betul perwujudan daripada hak-hak rakyat. Nah kemudian juga dengan diberikannya independensi, kemudian dipisahkannya tentara dengan polisi, itu terus terang aja juga udah mencerminkan bagaimana tentara kerjaannya apa, polisi kerjaannya apa. Bahwa ada namanya Minahasa, adanya namanya Sambo, itu bukan mewakili, artinya bahwa itulah cermin daripada polisi dan yang lain gitu loh. Itu saya lihat. Dan kemudian juga secara kalau kita bicara demokrasi, Indonesia ini banyaklah yang sudah dicapai, banyak yang sudah diinikan. Bahwa kemudian orang berkelebihan hak-hak bicaranya, kemudian saya enak jidatnya ngomong dan sebagainya, itu soal satu risiko daripada satu kebebasan. Tapi harus diakui 10 tahun pemerintahan Jokowi ini meletakkan fondasi-fondasi yang menjadi memang cita-cita daripada satu reformasi. Itu kita harus akui. Ya, itu kelihatan terus terang aja kita berbahagia punya seorang presiden yang sangat peka kepada masalah-masalah yang diharapkan oleh rakyat. BPJS itu satu revolusi. Saya nggak terbayang itu, saya pergi ke kampung saya,
kemudian ada ponakan perempuan payudara, kanker, kemudian datang ke saya, dalam hati saya, dia akan minjam uang, karena butuh 20 juta. Tapi apa dia cerita? Om, aku sudah ditanggung BPJS. Kan aku koreksi sedikit, BPJS yang memperjuangkan Serikat Pekerja dan kami, bukan Jokowi. Terima kasih. Oh bukan, maksud aku sekarang ini. Ya bukan soal Jokowi mengapakan sekarang ini, saya bilang potret gitu loh. Tapi kalau kita terkotak-kotak pikirannya Jokowi, kemudian apa lagi, Prabowo, Anies, dan siapa, ya nggak nyambung gitu loh Rizal. Ini agak beda nih gitu loh. Jadi yang saya kira, suasana yang 10 tahun ini, apapun ceritanya banyak meletakkan dasar-dasar satu kemajuan. Dan kemudian bagaimana Bank Indonesia dipecah menjadi OJK, bagaimana kemudian Mahkamah Agung dengan kehakiman, itu banyak punya implikasi-implikasi yang perjalanan bangsa ini sudah di dalam jalan yang betul. Nah cuma sekarang bagaimana mengkampanyekan bahwa korupsi itu menjadi satu hal yang memalukan. Itulah perlu satu keteladanan. Hadirnya seorang Hugeng adalah mencerminkan satu keteladanan. Dan kita punya banyak teladan. Ada Jenderal M. Yusuf, ya itu teladan-teladan, banyak teladan-teladan yang kita apakan acuan daripada bangsa ini. Jadi begitu Karni. Jadi terus terang aja tidak ada istilah jilid 2, jilid 3. Dan itu pun tak bisa ditukang-tukangi. Gak bisa direkayasa, ayo kita bikin jilid 2. Tidak ada proses itu. Kemudian meledak. Kan begitu tuh. Jadi tidak bisa diapakan. Gak bisa dibikin duluan lah. Tidak ada. Didesain duluan. Iya. Dan yang dibilang Fakhri tadi, ya nggak tahu ya aku ya, calon-calon presiden yang lain. Kalau Ganjar itu, ya memang betul-betul kader. Paten punya gitu loh. Ditempa, bukannya tiba-tiba jadi pelawak-pelawak dimunculin, populer berdasarkan survei. Enggak, gitu loh. Enggak, ini biar clear dulu. Supaya jangan tersesat ini pemirsa, gitu loh. Jadi kembali lagi yang saya katakan tadi, perjalanan bangsa ini apapun ceritanya sudah banyak lah. Banyaklah yang kita harus clear. Cuma tinggal sekarang bagaimana kita meningkatkan kualitasnya, bagaimana kita melakukan satu kontrol. Sekarang itikat masalah HAM, penyelesaian HAM, itu kan sedang dikerjakan. Kita berharap terus terang aja dengan Mahfud yang begini, Menko Polkam yang begini, gencar, vokal dan segala macam. Bayanganku melompat Jaksa Agung, melompat Kapolri. Ayo kita kerjain. Melompat Ketua KPK, ayo kita kerjain. Apa ini? Korupsi ini. Bagaimana ini? Ini yang gini-gini kurang. Gitu loh. Pemahaman aku begitu. Itu. Ini kita terus terang bangsa ini berterima kasih ada Mahfud. Betul-betul. Ini Menko Polkam yang betul-betul vokal dan otentik gitu loh. Baik. Jadi juga Mahfud wakil presiden. Enggak, dia enggak berminat dia. Gak berminat. Enggak berminat dia. Aku udah tanya enggak berminat. Oh iya. Sekarang giliran Pak Rizal Ramli. Dari sisi ekonomi, bagaimana reformasi? Bang Karni, saya kepengen Bang Karni ALC balik lagi ke TV dah. Ini program bagus banget, mengajarkan demokrasi, tukar pikiran yang fair, dan yang kedua dari segi bisnis juga bagus banget. Jadi kalau pemiliknya TV One kurang sensitif terhadap ini, kita mesti bujuk itu pemiliknya. Ya, kembalikan ALC ke TV One. Nah, 32 tahun Orba tentu ada hasilnya. Saya ini oposisi, ditangkap, dipenjara sama Soeharto. Tapi saya fair katakan, selama Orba, satu ada stabilisasi ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dasar dia penuhin Bapak.
ya, SD Impres, Puskesmas, lain-lain yang basic-basic lah. Sekolah juga nggak mahal-mahal banget, ya. Nah, tetapi makin lama Soeharto di situ, dia makin otoriter. Semua di bawah koordinasi Soeharto. Tapi sebetulnya akhir 96, Pak Harto udah nyerah kok. Ya, dia katakan di rapat besar Golkar di Pekanbaru, karena Golkar selalu bilang Pak Harto lagi, Pak Harto lagi. Pak Harto katakan 98 jangan saya lagi dong. Saya ini udah top. Tua, ompong, peot, pikun. Jangan saya lagi dah. Tapi Harmoko sama Golkar terus aja. Persis kayak hari ini. Teman saya, ya kan, temannya Bang Panda juga, Luhut Panjaitan, terus. Kok jenderal hebat, orang hebat, cita-citanya pengen jadi Harmoko jilid 2 gitu loh. Nah, saya sendiri akhir Oktober 97 berbicara di Seskogab, waktu itu Ari Kumat ketuanya, saya katakan, gambarkan kondisi Indonesia waktu itu, bagaikan bola kaca yang retak. Retak karena krisis ekonomi akhir 97, 98 akan lebih dahsyat lagi. Retak karena hitungan saya, bulan Maret, bulan April, Indonesia nggak bakal masalah dengan beras di kota-kota, dan terjadi. Yang ketiga, teman-teman pro-demokrasi udah nggak mau Pak Harto lagi. Yang keempat, Amerika juga udah nggak mau Pak Harto. Jangan maju lagi lah, ya kan? Mondel itu dikirim sama Clinton ke sini agar supaya terjadi transisi demokrasi setelah 98. Tapi karena tadi para penjilat di sekitar Soeharto terus dorong-dorong, akhirnya jatuhlah Soeharto. Nah, memang gerakan kecil-kecil melawan Soeharto udah lama lah, bertahun-tahun kecil-kecil. Belum pernah masif. Baru masif tanggal 2 Mei tahun 98. Yaitu ketika pemerintah mutusin naikin harga BBM 72%. Dimulai oleh mahasiswa UMI di Makassar. Terjadi demo besar, rusuh. Seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian ke Solo, akhirnya masuk Jakarta. Hanya butuh 21 hari buat jatuhin Pak Harto. Padahal pada waktu itu semua orang yakin Soeharto itu kuat banget. Ya, kami udah ramalkan ini setahun sebelumnya, Soeharto bakal jatuh karena faktor-faktor ini. Ya, dan saya ingat saya buka sedikit pertama kali nih, Bang Karni, tahun sebelum Pak Harto jatuh, saya ketemu Jenderal Tri Sutrisno, Wapres. Saya bilang, Pak Tri, ini saat Soeharto bakal jatuh setahun lagi. Dibantah-bantah sama Pak Tri, nggak mungkin begini, begitu, kuat kok. Saya bilang sama saya, Pak Tri, nggak usah debat. Catat aja, setahun lagi kita ketemu, kalau kejadian saya salah, saya minta maaf. Kejadian semua apa yang kami ramal. Ya. Nah, hari ini Indonesia juga demikian. Matahari udah mau tenggelam nih, iya kan? Masih ada aja yang ngaco-ngaco gitu. Nah, pertanyaannya, ada nggak hasilnya reformasi itu? Ada. Terutama awal-awal kebebasan pers kan diberikan oleh Pak Habibie. Ya, demokrasi diperkuat. Gus Dur juga orang yang hatinya pro demokrasi kayak Habibie. Kita nggak ada tuh panggil anggota DPR buat stop ngomong ini itu, mau demo silahkan. Yang kedua, nggak ada tuh istilahnya rekayasa DPR supaya manut sama kita, ya kan? Sementara ekonomi kita pulihkan dari minus 6 zaman Soeharto, minus 13 zaman Soeharto, zaman Habibie naik jadi positif, minus sekian, tugas saya naikin ke 4,5. Ya kan? Kita beresin ekonomi dalam waktu sangat cepat. Yang kedua, tadi
Panda bilang pemberontakan PRRI Permesta karena daerah-daerah merasa nggak adil. Pak Habibie lah yang meletakkan dasar supaya desentralisasi, supaya daerah-daerah juga punya kewenangan, supaya nggak ada pemberontakan. Tapi Pak Habibie terlalu cepat, nggak ada waktu buat merumuskan kebijakan buat mendukung desentralisasi. Kami Menko-nya Gus Dur yang rumuskan, pindahkan ratusan ribu pegawai pusat jadi pejabat daerah. Yang kedua kita bikin bagaimana bagi subsidi dari pusat, alokasi umum. Kemudian kita bikin lagi undang-undang alokasi khusus supaya penghasil minyak bumi gas dapat persentase dari ekspor. Itu kenapa Kaltim, itu kenapa Riau maju. Ya kan? Jadi cara untuk meningkatkan keadilan itu bukan dengan bikin ibu kota baru. Ya, itu proyek ngelindurnya Pak Jokowi yang dipaksain ABS sama para birokratnya. Poin saya ada manfaatnya. Kemudian zaman Mega sama SBY terjadi stabilisasi demokrasi. Nah, sayangnya pada masa itu mulai ketua umum partai ini bisa memecat anggota DPR. Ya, sebetulnya nggak boleh kecuali dia melakukan tindakan kriminal atau pemilihnya. Misalnya Eben di Kalimantan Utara, ya kan? Rakyat di situ merasa dia nggak kerja buat mereka, ya dia berhak usulin. Sehingga DPR itu hidup, ada masalah rakyat dia wakili. Tapi karena dibikin aturan ketua umum bisa mecat anggota DPR anytime, sekarang anggota DPR-nya jadi taman kanak-kanak semua. Jadi demokrasi, ya kan, paling berani kasih catatan-catatan lah kayak Masinton, ya kan. Tapi kan undang-undangnya substansinya sendiri nggak berubah. Nah, selama 9 tahun Jokowi, memang saya sendiri banyak orang terkesima. Penampilannya sederhana, down to the earth. Ya kita pikir dia betul-betul buat rakyat, meyakinkan. Tapi apa yang terjadi selama 7 tahun dia kuasa, demokrasi dipreteli kok. Partai-partai dia kooptasi, 9 ketua umum, dia entertain, kasih project, kasih kredit, kasih legal immunity, iya kan? Sehingga anggota DPR-nya manut aja, cukup sebetulnya 9 orang, nggak perlu 575 anggota DPR. Tapi nanti habis Jokowi Pan kita rapiin lagi, anggota DPR nggak boleh dipecat, supaya betul-betul bisa bersuara buat rakyat. Nah yang kedua, demokrasi indeksnya kan ada itu. Demokrasi indeksnya makin lama makin merosot, internasional. Dan yang ketiga, hukum korupsinya. Hari ini KKN dan korupsi. Bang Barni punya handphone. Error mulu, hukumnya error, demokrasinya error, ekonomi rakyat hari ini susah. 40% rakyat kita itu statusnya masih miskin. Gimana caranya handphone rusak perbaikinya? Pilihannya kan cuma satu, total reset atau ganti handphone. Nah, menurut gua Indonesia hari ini, menurut saya mohon maaf, itu perlu total reset atau ganti handphone. Ya, supaya kembali di recharge buat menegakkan keadilan dan kemakmuran. Nah, apa yang terjadi ini, saya pernah menulis beberapa belas tahun yang lalu, ini adalah demokrasi kriminal. Tapi saya ganti karena demokrasi kriminal istilahnya terlalu keras ya. Saya ganti namanya demokrasi survei. Bacanya demokrasi survei. Survei pasti bayar. Ya jadi parameter utama demokrasi hari ini ya uang. Siapa yang paling banyak uang, dia yang bisa kuasa gitu loh. Nah ini bukan demokrasi yang benar. Ya karena politik uang hanya bisa dikalahkan dengan uang lebih besar. Dan uang lebih besar hanya bisa dikalahkan dengan militansi. Nah menurut saya kalau kita mau total reset, ya mau ganti handphone, harus ada militansi. Nanti kita benahin. Ya. Nah kuncinya dari tadi ngomong korupsi,
Mohon maaf, biangnya korupsi itu sistem threshold. Karena mau jadi bupati mesti nyewa partai 60 miliar. Mau jadi gubernur mesti 100 sampai 200 miliar sewanya. Nah kebanyakan calon kan nggak punya uang. Akhirnya apa? Bandar sama cukong yang bayarin. Nah seandainya Eben menang, cukongnya bilang, Eben, ya kamu jadi bupati kan gara-gara aku. Kasih dong konsesi hutan, kasih dong konsesi tambang, bikinin dong gua real estate. Manut semua. Jadi yang terpilih dalam sistem demokrasi survei ini loyal sama cukong sama bandar. Jadi ini yang kita mesti ubah. Satu, cara ngubahnya, hapuskan threshold partai. Hapuskan threshold presiden, gubernur, dan bupati. Sehingga lebih kompetitif. Sehingga pemilihan itu tidak modal pencitraan doang. Pemilihan harus dengan leadership, dengan vision, dengan track record. Bukan modal survei, modal media berbayar, modal buzzer. Demokrasi Indonesia dibajak sama kelakuan kayak begini. Nah, Bung Karni, sistem kapitalis Amerika, seleksi kepemimpinannya kompetitif. Sehingga bisa dapat gubernur, bupati, presiden yang bagus, cocok sama zamannya. Sistem komunis kita boleh nggak setuju. Seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Nggak gampang buat sampai sisi komite. Ya. Indonesia ngaku Pancasila, NKRI, sistem seleksi kepemimpinannya tidak amanah dan tidak kompetitif. Kenapa? Demokrasi survei. Jadi ini yang kita mesti gebuk dulu. Terima kasih. Pemirsa, politisi dan popok harus diganti secara berkala karena ada alasan yang sama. Mark Twain, penulis Inggris. Kita ketemu ALC akan datang.